Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam pertemuan perkuliahan kedua mata kuliah wirausaha atau kewirausahaan. Dan pertemuan kedua kali ini Pak Samsul akan membicarakan tentang pengertian wirausaha dan manajer. Jadi apa yang membedakan antara wirausaha dan manajer ya. Dan nanti posisi adik sekalian, biasanya kalau masih muda kita mengarah kepada menjadi seorang manajer, seorang leadership dalam sebuah usaha. Jadi kita sedikit akan menyampaikan secara umum ya, wirausaha itu apa. Jadi kalau kemarin saya sudah membicarakan tentang ciri khasnya, karakteristiknya dan sebagainya, kali ini Pak Samsul akan mulai sedikit mengulas secara per item. Jadi secara umum ya, wirausaha itu adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Jadi wirausaha itu adalah seorang yang sangat bebas menjalankan kegiatan dirinya di dalam untuk mencapai bisnisnya. Kemudian pendapat ahli yang lain bahwa wirausaha adalah orang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini menurut Solana 2003. Jadi seorang wirausaha itu di dalam pikirannya ketika melihat sesuatu, maka itu menjadi ide. Jadi kalau Anda melihat sebuah batu besar misalkan, nah, maka batu besar ini diapakan, untuk apa? Ini contoh ya, untuk apa? Misalkan, berarti kalau ada begini ada peluang bisnis ya untuk dibuat bangunan, atau bagaimana batu itu bisa dipecah sehingga bisa dikembangkan menjadi bahan bangunan. Jadi ide-ide itu selalu muncul ketika orang itu punya jiwa wirausaha. Kemudian wirausaha adalah orang yang mengorganisir atau mengolah dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan baru dan peluang atau perusahaan. Ini menurut Verghese ya, John Verghese tahun 1993. Yang jelas mereka akan mampu untuk mengorganisasi, jadi menciptakan ide, kemudian mereka menciptakan sebuah konsorsium ya, semacam organisasi. Ketika kita tidak punya modal, mereka punya ide, kemudian mengadakan konsorsium dengan orang lain, maka ini bisa berjalan juga. Nah, ini yang terjadi, orang punya ide tetapi tidak punya modal, nah, maka mengadakan kerjasama atau mitra usaha dengan teman-temannya. Kemudian wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola, pengembangan dan melembagakan perusahaan miliknya untuk menciptakan kerja bagi orang lain dan swasembada. Jadi dari tiga pakar ahli ya, berpendapat, beberapa pendapat para ahli itu menyampaikan dalam tulisannya itu punya kemiripan. Yang jelas seorang wirausaha itu seorang yang punya ide, punya memimpin, berani menanggung risiko, dan tanpa risiko tidak mungkin kita bisa berusaha. Ya, itulah pengertian wirausaha secara umum. Sekarang kita menginjak pengertian seorang manajer. Ya, jadi manajer ini biasanya target daripada kita seorang mahasiswa ya, nanti ketika lulus. Nah, manajer ini juga menjadi peluang menjadi seorang wirausaha juga. Tetapi berangkatnya itu biasanya dalam mereka sering seorang yang bekerja di perusahaan ya, menjadi seorang manajer, setelah itu dia sudah mampu untuk berdiri sendiri, sering terjadi ya.
Jadi manajer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan, ya, kemampuan teknis dan akademis untuk mengelola perusahaan atau organisasi bisnis yang dimiliki oleh orang lain dan atas jasanya ia menerima gaji dan bonus. Jadi kalau kita jadi manajer, maka kita kerja orang lain, tetapi kita profesional. Nah, ya ini ya seorang manajer, seorang leader, seorang pemimpin dalam sebuah usaha. Tetapi kita tetap dikendalikan oleh pemiliknya, ya, sehingga kita digaji, dan kalau kita memenuhi target maka kita mendapatkan bonus atau komisi. Kemudian pada perusahaan seseorang, pada umumnya seorang wirausaha harus merangkap sebagai manajer. Nah, kalau itu perusahaan perorangan, ya, perusahaan perorangan itu biasanya seorang wirausaha ini juga merangkap sebagai seorang manajer. Kalau itu misalkan Pak Samsul punya usaha, ya, maka kalau itu milik pribadi, biasanya kalau kita masih mampu menjalankan usaha tersebut, kita tidak perlu mengangkat manajer. Tetapi kalau itu konsorsium atau kerjasama atau CV atau PT dan sebagainya, maka biasanya mengangkat manajer. Karena tidak bisa seorang komisaris, ya, misalkan kita punya perusahaan kemudian merangkap jadi seorang manajer, nggak bisa, karena ini ya sama dengan ketika kita miliknya orang lain, miliknya orang banyak, kemudian kita juga ikut punya. Nah, ini nilai kepercayaannya masih diragukan dalam sebuah organisasi perusahaan, sehingga mengangkatlah manajer. Kemudian kinerja wirausaha dan manajer ditentukan oleh adanya peluang, ya, dan kemampuan menciptakan peluang serta menanggapi, ya, yang bersumber dari leader ability. Jadi manajer itu juga mempunyai peluang mengeluarkan ide-ide untuk disampaikan kepada pemiliknya, yaitu wirausaha. Jadi ini sering terjadi, kita menganggap peluang. Jadi ketika ada hal-hal baru, misalkan sudahlah, ketika kita bekerja itu sering ada kebijakan pemerintah menimbulkan peluang-peluang baru tapi merugikan peluang orang lain. Nah, itulah kita mampu untuk misalkan bulan depan ini ada penyakit, ya, pertanian misalkan. Nah, itu mesti kan produk beras itu kurang. Maka ini peluang usaha bagi mereka untuk menciptakan atau bisa mendatangkan beras dari luar, ya, itu ya. Kemudian kita coba untuk menggambarkan dalam bagan. Jadi perbedaan wirausaha dan manajer dan kewirausahaan. Nah, jadi wirausaha itu adalah pemilik atau penerima laba, dana atau dividen. Ini wirausaha. Kemudian kalau manajer itu mengelola usaha, penerima mendapatkan gaji dan bonus. Kemudian kita arah kepada kewirausahaan, ini jiwa. Nah, kewirausahaan adalah jiwa, semangat, ya, kemampuan dan keberanian dalam mengelola usaha. Ini kalau kewirausahaan. Jadi ini jiwa-jiwa ini sebenarnya dimiliki seorang manajer juga seorang wirausaha. Tetapi bedanya wirausaha ini orang yang sudah punya dana, kemudian manajer itu orang yang punya teknis atau akademis dan dia punya kemampuan untuk bekerja. Mobilitasnya sangat tinggi atau manajer. Sama-sama menciptakan peluang, jadi mereka juga harus mencari peluang, kemudian tanggapan terhadap peluang itu manajer lebih cepat, ya, karena masih muda. Kemudian perilaku wirausaha itu dia mendirikan atau mengelola atau mengembangkan atau mengorganisasi. Nah, ini sama-sama. Jadi kebijakan yang diterima oleh seorang wirausaha dalam peluang maka ditanggapi terhadap seorang manajer, dikerjakan. Kemudian sasarannya adalah unggul, pasti unggul mutu, ya, efisiensi usaha, kemudian baru dan berbeda dengan yang lain. Kemudian hasil kinerja, maka itulah yang
ditargetkan seorang wirausaha kepada seorang manajer. Jadi di situ, jadi kalau Anda masih nanti target ke sana, kita semua punya peluang untuk punya target ya, jadi punya peluang. Yang penting kerja keras. Jadi kerja keras, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Ya, jadi kalau Anda dalam hidup itu harus punya target, tapi target yang rasional, gitu ya. Jadi yang kita bisa memenuhi itu, karena kehidupan itu dinamis dan setiap saat berubah. Oke, terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.